Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali. Gimana, sehat semua ya? Assalamualaikum ya. Alhamdulillah pada hari ini kita akan membahas tentang materi TM2 ya. Bukan TM2, artinya tentang materi tentang ketahanan kesehatan masyarakat itu ya. Baik teman-teman sekalian, gimana keadaannya, sehat semuanya ya? Selalu berbahagia. Insya Allah selalu dalam lindungannya, amin. Baik, kita akan membahas sebenarnya apa sih ya pengertian tentang ketahanan kesehatan masyarakat ya di dalam pendidikan bela negara ini. Nah, kalau kita pahami ketahanan kesehatan masyarakat itu adalah bagaimana nih ya suatu bangsa dalam menjaga, melindungi, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu baik dalam kondisi normal maupun saat menghadapi ancaman. Ini ya misalkan seperti keadaan bencana, kemudian keadaan wabah penyakit, krisis kesehatan. Nah, artinya masyarakat itu yang sehat adalah pondasi dari ketahanan nasional. Itu prinsip di dalam ketahanan kesehatan masyarakat. Nah, kita pahami juga apa di dalam unsur penting di dalam ketahanan kesehatan masyarakat ya. Nah, kalau kita lihat ada beberapa yang dimana unsur penting ini yang pertama nih, Anda pahami ini. Yang pertama adalah pencegahan penyakit. Itu yang lebih baik ya, mencegah daripada mengobati. Yang kedua adalah akses layanan yang kesehatan yang merata. Nah, negara kita ini cukup luas di dalam antar pulau ya, antar wilayah. Nah, untuk itu aksesnya ini harus benar-benar terlayani dengan baik dan harus mencakup keseluruhan, bisa terlayani dengan baik. Yang berikutnya adalah respon cepat terhadap krisis kesehatan. Misalkan nih ada terjadinya gempa, banjir ya kan. Nah, atau yang lainnya yang sifatnya memang sifatnya itu bencana disaster yang besar. Nah, ini bagaimana respon cepat dari kita dan pemerintah nih yang penting untuk menanggulangi itu semua bisa terlaksana dengan baik. Yang keempat adalah unsur penting dalam ketahanan kesehatan masyarakat itu adalah partisipasi masyarakat. Nah, ini yang penting kita daya gunakan seluruh potensi masyarakat yang ada di lapangan. Masyarakat gotong royong satu sama lain membahu-membahu untuk melaksanakan menanggulangi bahaya yang akan terjadi yang tadi kita sebutkan tadi ya. Nah, kita tahu tantangannya apa sih ya ketahanan masyarakat ini. Tantangan secara real itu bagaimana kita menghadapi ancaman ya dari beberapa hal-hal yang kita pahami, yaitu misalkan ancaman penyakit menular dan tidak menular yang saat ini sedang banyak juga terjadi ya, bencana alam juga, perubahan iklim, kemudian kesenjangan akses layanan kesehatan ya kan. Kurangnya kesadaran masyarakat, nah untuk hidup sehat inilah ancaman dari ketahanan kesehatan masyarakat. Nah, hubungannya dengan bela negara apa sih? Nah, hubungannya adalah kita sebagai masyarakat itu tidak dapat dipisahkan dengan konsep bela negara. Nah, bela negara ini selalu mengangkat senjata kadang ya, nah tetapi bukan itu. Jadi bagaimana kita menjaga kesehatan diri dan keluarga dan lingkungan itu menjadi supaya aman, tentram, dan selalu sehat. Itulah wujud dari merupakan bagian dari bentuk bela negara. Baik, peran generasi muda yang sekarang ini kita akan pahami juga di dalam ketahanan kesehatan masyarakat ini ya. Kita melakukan nih ya kan, antara lain menjaga agen perubahan gaya hidup yang sehat ya kan, relawan kesehatan di masa yang terjadinya bencana ya, menyebarkan informasi yang bagus, ikut serta dalam program pemerintah ya seperti imunisasi nasional. Nah, itu hal-hal yang mungkin peran dari generasi yang muda yang harus dibentuk gitu ya. Baik, saya kira itu aja teman-teman. Jadi apa yang menjadikan ketahanan masyarakat ini bisa dilakukan dengan baik, marilah kita mulai dari sekarang ya, kita saling mengingatkan satu sama lain. Baik, itu saja dari pertemuan hari ini. Terima kasih, nanti akan berlanjut pada materi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.